Hai, coba lihat orang ini. Dia berdiri di halaman rumahnya sedang memandangi langit. Awannya gelap dan kelihatan seram. Awan-awan ini menggantung di atas kepalanya tidak bergerak. Udaranya pekat dan lembab. Dia pun sulit bernapas. Tak lama dia merasakan hal yang buruk akan segera terjadi. Tiba-tiba dia sadar rambutnya mulai berdiri. Dia bergegas berbalik dan berlari ke rumah. Tepat setelah dia menutup pintu, petir menyambar tepat di tempat dia berdiri beberapa detik lalu. Wuhu! Dia mengenali tanda-tanda bahaya tepat pada waktunya dan nyawanya selamat. Suhu sambaran petir bisa mencapai 29.500 derajat Celcius atau 5 kali lebih panas dibanding permukaan matahari. Hampir 100 petir menyambar bumi setiap detiknya. Totalnya ada lebih dari 8 juta sambaran petir per hari atau 3 miliar sambaran per tahun. Oke, kita tinggalkan orang tadi. Saya mau membawamu menjelajahi salah satu tempat paling misterius di planet kita, yaitu wilayah dengan badai petir non-stop alias tempat paling berlistrik di bumi. Di tempat ini, pepatah petir tak pernah menyambar tempat yang sama 2 kali dipatahkan. Danau Maracaibo di Venezuela dikenal akan sebuah fenomena yang menakutkan. Fenomena itu disebut suar Maracaibo atau petir Catatumbo. Sesuai nama sungai yang mengalirkan airnya ke danau itu. Di sana, ratusan sambaran petir membelah langit setiap jamnya, dan itu terjadi lebih dari 260 hari per tahun. Tempat itu bahkan masuk ke buku rekor dunia Guinness sebagai tempat yang konsentrasi petirnya paling tinggi di bumi. Di sini, malam harinya jarang gelap, kilatan listrik terus menerangi langit tanpa henti. Badai petir bahkan bisa mengamuk sampai 10 jam dalam semalam. Tapi kamu tahu hal apa yang paling aneh tentang danau ini? Belum ada yang berhasil mencari tahu penyebab terjadinya pertunjukan cahaya alam ini. Tentu saja ada beberapa teori yang menarik, tapi apakah ada yang benar? Saat ini kamu berdiri di tepi danau besar itu yang sebenarnya bagian dari Laut Karibia. Di ketiga sisinya, danau ini dikelilingi pegunungan tinggi, yaitu pegunungan Andes. Di atas air, kamu melihat awan badai yang menjulang tinggi. Awan tebal ini disebut cumulonimbus. Awan ini bertanggung jawab atas semua jenis cuaca ekstrem, mulai dari badai petir hingga tornado. Awan cumulonimbus terlihat lembut dari luar, tapi jangan sampai ilusi ini menipumu. Di dalamnya pertempuran besar sedang terjadi. Wow, seperti dalam hati saya. Awan ini biasanya terbentuk pada ketinggian 213 meter sampai 3000 meter, tapi tingginya bisa mencapai 12 meter, dan itu lebih jauh dibanding ketinggian jelajah pesawat. Tiba-tiba kamu melihat awan super duper raksasa jauh lebih besar dibanding teman-temannya. Mungkin ini si awan langka yang tingginya bisa mencapai 21.000 meter. Kilat zigzag bercabang melintasi langit dan menyinari area di sekitarnya. Beberapa detik kemudian, kamu merasakan tanah yang kamu pijak bergetar akibat saking kuatnya gelombang suara yang diciptakan oleh petir. Gemuruh petir baru memudar beberapa saat kemudian. Tabir hujan lebat pun menyembunyikan cakrawala. Badai pun makin kuat. Sambaran petir membelah langit tanpa henti. Tak lama, awan berubah menjadi pijaran besar yang menerangi semua area di sekitarnya. Kamu pun menyadari mungkin kamu bisa membaca buku selama jam-jam tergelap di malam hari tanpa membuat matamu lelah di sini. Misteri petir Catatumbo lain yang kamu sadari adalah warnanya yang tidak biasa. Tapi rona petir yang satu orang gambarkan berbeda dari versi orang lain. Beberapa orang mengatakan petirnya berwarna kuning cerah atau jingga. Sementara yang lain yakin dirinya melihat zigzag keunguan atau bahkan coklat. Banyak orang meyakini fenomena warna ini ada kaitannya dengan gas metana yang dihasilkan rawa-rawa di area tersebut. Tapi itu cuma mitos. Sambaran petir hanya kelihatannya saja berwarna. Padahal kenyataannya petir di sini tidak berbeda dari petir di tempat lain. Rona petir yang tidak biasa ini hanyalah tipuan cahaya. Badai di daerah ini telah berlangsung selama berabad-abad. Petir yang dihasilkan sangatlah terang, sampai-sampai bisa dilihat dari jarak 402 km.
Dahulu, pelaut bahkan menggunakan fenomena ini untuk mencari arah. Intensitas dan kecerahan badai petir bisa menjadi alasan beberapa orang meyakini kenapa tidak ada guntur di sini. Tapi persepsi itu juga salah. Tidak adanya efek suara guntur mungkin dikarenakan badai terjadi terlalu jauh di atas. Kamu bahkan masih bisa melihatnya dengan jelas dari jarak 48–96 km. Tapi suara guntur hanya bisa menempuh jarak 16–24 km dari petir yang menyebabkannya. Mitos terbantahkan. Jika ingin melihat pertunjukan cahaya paling spektakuler, kamu harus datang ke sana selama musim hujan dengan puncaknya di bulan Oktober. Saat itulah kamu bisa memandangi sampai 30 kilatan petir setiap menit. Selama berbulan-bulan terkering, Januari dan Februari, badainya tidak terlalu intens. Di suatu hari pada tahun 2010 saat kemarau parah, badai terkenal ini berhenti total. Tidak ada yang melihatnya lagi selama 3 bulan. Warga bahkan sempat takut keindahan itu takkan terlihat lagi. Untungnya, ketakutan itu segera sirna. Suar Maracaibo adalah fenomena yang unik sehingga pihak berwenang Venezuela mencoba mendaftarkannya sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jika berhasil, petir Catatumbo akan menjadi fenomena alam pertama yang berhasil masuk ke daftar ini. Tak heran, para ilmuwan telah mencari-cari penyebab badai petir yang intens ini selama bertahun-tahun. Di pertengahan abad ke-20, orang-orang mengira itu mungkin disebabkan kumpulan uranium di bebatuan dasar. Mungkin itulah yang menarik lebih banyak sambaran petir. Beberapa dekade kemudian, teori ini ditinggalkan. Studi lain mengklaim bahwa suar Maracaibo disebabkan oleh simpanan minyak bumi besar serta rawa-rawa di wilayah itu. Keduanya menghasilkan banyak gas metana yang membuat udara di atas danau lebih konduktif, sehingga petir bisa bergerak lebih bebas. Mari kita anggap teori ini benar. Maka karena sifat metana itu, akan ada lebih banyak badai petir selama musim kemarau dari Januari hingga Februari. Namun kenyataannya badai paling hebat terjadi selama musim hujan, dari April sampai Mei dan dari September hingga Oktober. Teori yang paling masuk akal adalah kaitannya dengan pola angin dan fitur wilayah. Seluruh wilayah itu dengan sungai, danau, dan rawanya terbilang lumayan basah. Matahari tropis yang panas menguapkan air dari lahan basah di siang hari. Tapi kemudian di malam hari, angin lembab dari laut mencampur udara hangat yang naik dari air dengan udara dingin yang mengalir turun dari pegunungan. Udara panas naik dan membentuk awan besar yang menakutkan. Dari sanalah badai petir yang unik lahir. Para peneliti punya cara tersendiri untuk merekam data petir. Peralatan modern memungkinkan pengamat untuk menjaga jarak sejauh 402 km dari anomali listrik tersebut dan masih mendapatkan semua informasi yang diperlukan. Para ilmuwan bahkan telah memetakan titik-titik kilat besar di bumi. Dari sana terbukti, kilatan petir lebih sering terjadi di darat daripada di lautan. Kamu juga bisa melihat badai petir yang jauh lebih besar jika makin dekat ke garis khatulistiwa. Peta ini muncul berkat satelit misi pengukur curah hujan tropis atau Tropical Rainfall Measuring Mission, yang merupakan proyek gabungan antara NASA dan Japan Aerospace Exploration Agency alias JAXA. Suatu hari, para ilmuwan mungkin bisa mengetahui alasan sebenarnya di balik petir Catatumbo. Tapi sekarang kamu tidak perlu memedulikan itu. Mari pandangi pertunjukan cahaya kilatan warna-warni terhebat yang pernah ada. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.